Halo, selamat siang. Yang saya hormati Bapak Insinyur Sutisnarianto MS selaku dosen dari mata kuliah Teknik Penulisan Ilmiah. Perkenalkan, nama saya Jesslyn, NIM J3A118241 dari kelas B Praktikum 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah seminar saya yang berjudul Peran Event Planner dalam Strategi Komunikasi Pemasaran di Creativeness Indonesia. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Creativeness Indonesia. Creativeness Indonesia adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri kreatif. Creativeness Indonesia ini menyediakan berbagai pelatihan seperti workshop, talk show, dan juga training. Tujuan dari Creativeness Indonesia itu sendiri adalah untuk membekali setiap insan kreatif agar dapat menghasilkan karya yang berkualitas. Creativeness Indonesia juga dilengkapi oleh fasilitas yang memadai serta pengajar yang berpengalaman di bidangnya. Selanjutnya adalah latar belakang. Hal yang melatar belakangi dibuatnya makalah seminar ini adalah industri kreatif sebagai salah satu motor penggerak utama ekonomi di Indonesia. Creativeness Indonesia hadir untuk memenuhi berbagai jenis industri kreatif seperti aplikasi dan pengembangan, coding, film dan animasi, desain komunikasi visual, serta desain produk yang ada di Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian event dan strategi komunikasi pemasaran. Pengertian event adalah sebuah acara atau kegiatan yang terencana atau terjadwal. Event adalah suatu kegiatan mengumpulkan orang di suatu tempat agar orang tersebut mendapatkan informasi atau pengalaman yang menarik. Sedangkan pengertian dari komunikasi pemasaran adalah suatu upaya atau suatu cara untuk memasarkan suatu event, baik itu produk, barang maupun jasa. Strategi komunikasi pemasaran ini memiliki nilai penting bagi suatu perusahaan, karena dengan adanya pemasaran dapat meningkatkan mutu ekonomi suatu perusahaan tersebut. Slide berikutnya, saya akan menjelaskan tujuan dari dibuatnya makalah seminar ini. Tujuan yang pertama adalah untuk menjelaskan tugas dan peran event planner di Creativeness Indonesia. Tujuan yang kedua adalah untuk menjelaskan cara Creativeness Indonesia memasarkan event yang diselenggarakannya. Dan tujuan yang terakhir adalah untuk menjelaskan peran dan kewajiban event planner dalam strategi komunikasi pemasaran di Creativeness Indonesia. Yang selanjutnya adalah metode. Yang pertama, lokasi dan waktu. Sehubungan dengan adanya pandemi COVID-19 ini, saya melakukan wawancara online bersama salah satu event planner di Creativeness Indonesia. Saya mewawancarai beliau sejak tanggal 31 Maret sampai 15 April 2020. Yang kedua adalah data dan instrumen. Pada makalah seminar ini, saya menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang mana data yang saya gunakan ada dua. Yang pertama data primer, yang saya dapatkan langsung dari narasumber, dan yang kedua adalah data sekunder yang saya dapatkan melalui studi pustaka, melalui jurnal-jurnal, serta website resmi dari Creativeness Indonesia. Instrumen datanya tersendiri adalah handphone dan juga beberapa daftar pertanyaan. Yang ketiga adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang pertama melalui wawancara dan juga melalui studi pustaka. Selanjutnya adalah pembahasan. Yang pertama mengenai tugas dan peran event planner di Creativeness Indonesia. Tugas dan peran event planner di Creativeness Indonesia ini lebih berfokus kepada pembuatan talk show dan workshop. Event di Creativeness Indonesia ini digolongkan menjadi tiga, yaitu small event, medium event, dan big event. Setiap bulannya, event planner harus mempunyai target untuk membuat dari salah satu event ini. Contoh dari small event adalah sebuah workshop yang pesertanya terdiri dari 5-10 orang dan terdiri dari satu teacher atau pengajar. Contoh dari big event adalah sebuah talk show yang pesertanya mencapai 100 orang ke atas. Talk show dapat dikatakan menjadi medium event apabila pesertanya hanya terdiri dari 50 orang. Untuk membuat sebuah event planner memiliki beberapa tugas dan tanggung jawab, di antaranya mencari pembicara atau speaker yang mengisi talk show dan workshop tersebut, kemudian membuat surat perjanjian atau MOU dengan klien, kemudian mengatur budgeting yang akan dikeluarkan selama event berlangsung, dan juga setelah event telah dilaksanakan, event planner bertanggung jawab untuk membuat report atau laporan mengenai kegiatan tersebut. Tugas lain dari event planner di Creativeness Indonesia adalah sebagai tim dokumentasi atau fotografer apabila pada event tersebut tidak terdapat tim dokumentasinya. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai bagaimana cara Creativeness Indonesia memasarkan event yang dibuatnya.
Untuk memasarkan event yang dibuatnya, Creativeness memiliki berbagai cara. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan berbagai platform media sosial seperti Instagram. Cara yang berikutnya adalah dengan bekerja sama dengan berbagai situs seperti maubelajarapa.com. Kemudian, tim marketing dari Creativeness Indonesia juga melakukan sistem door-to-door atau menyebar flyer ke berbagai sekolah dan kampus. Selain itu, tim marketing dari Creativeness Indonesia ini juga melakukan sistem WhatsApp atau email ke peserta yang datanya telah dimiliki oleh Creativeness Indonesia. Yang ketiga adalah mengenai peran dan kewajiban event planner dalam komunikasi pemasaran event di Creativeness Indonesia. Menurut hasil wawancara saya dengan salah satu event planner di Creativeness Indonesia, event planner juga memiliki tanggung jawab untuk mempublikasikan serta memasarkan event yang diselenggarakan oleh Creativeness Indonesia. Akan tetapi, hal tersebut bukanlah tanggung jawab utama dari tim event planner. Untuk mempublikasikan dan memasarkan event merupakan tanggung jawab utama dari tim marketing. Akan tetapi, untuk saat ini, jumlah tim marketing jauh lebih sedikit daripada jumlah tim event planner. Oleh karena itu, baik tim marketing dan tim event planner ini saling berkoordinasi dan bahu-membahu dalam mempublikasikan event yang diselenggarakan di Creativeness Indonesia. Selanjutnya adalah hambatan dan solusi. Hambatan yang dirasakan oleh tim event planner Creativeness Indonesia antara lain adalah pada saat pembuatan budgeting dan sponsorship. Mencari sponsor bukanlah hal yang mudah, dibutuhkan relasi yang luas untuk mendapatkan sponsor suatu event. Hambatan yang dirasakan sekarang adalah di tengah situasi COVID-19 ini, di mana tidak diperbolehkan adanya kumpul-kumpul, sedangkan pekerjaan event planner ini identik dengan kumpul-kumpul bersama. Solusinya adalah dengan membuat event secara online ataupun digital. Sedangkan solusi untuk masalah budgeting dan sponsor adalah dengan cara untuk tidak malu bertanya dan selalu berpikir kreatif. Karena tim event percaya selalu ada jalan bagi orang-orang kreatif. Selanjutnya adalah tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari makalah seminar ini yang pertama adalah tentang tugas dan peran event planner di Creativeness Indonesia. Sebagaimana kita tahu, peran dan tugas event planner di Creativeness Indonesia antara lain adalah bertemu klien, merencanakan suatu event, sampai bertanggung jawab penuh atas jalannya sebuah event yang diselenggarakannya. Kesimpulan yang kedua adalah tentang bagaimana cara Creativeness memasarkan event yang dibuatnya, yaitu adalah dengan memanfaatkan berbagai platform seperti Instagram, bekerja sama dengan berbagai situs, dan juga memasang poster di sekitar kantor Creativeness Indonesia. Kesimpulan yang ketiga adalah tentang tanggung jawab dan peran event planner dalam memasarkan atau mempublikasikan event. Kita tahu bahwa event planner memiliki tanggung jawab, tetapi untuk memasarkan dan mempublikasikan suatu event bukanlah merupakan tanggung jawab utama seorang event planner, melainkan menjadi tanggung jawab utama seorang tim marketing. Dan saran yang dapat saya berikan untuk Creativeness Indonesia yang pertama adalah untuk lebih meningkatkan publikasi dan memasarkan event yang diselenggarakannya agar dapat diketahui oleh masyarakat banyak. Yang kedua adalah untuk setiap event-event yang diselenggarakan untuk menjawab setiap kebutuhan masyarakat, seperti lebih menarik untuk perhatian para pelajar dan juga mahasiswa, agar setiap mahasiswa dan pelajar dapat belajar di Creativeness Indonesia. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.